Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha segalanya, Zat yang melimpahkan seluruh karunia, rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan umur panjang untuk bisa menikmati nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam naik ke bukit Tursina. Beliau di atas bukit berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin melihat Zat-Mu, aku ingin melihat cahayamu." Tapi kata Allah, "Wahai Musa, engkau tak akan mampu melihat cahayaku, engkau tak akan mampu melihat Zatku, engkau tak akan mampu melihat wajahku. Karena di antara diriku dan antara hamba-hambaku itu dilapisi dengan 70.000 hijab atau penghalang Allah. Yang mana hijab penghalang Allah tersebut ada yang terbuat dari api, terbuat dari kegelapan, terbuat dari cahaya, dan terbuat dari air. Campur semuanya menjadi satu." Kata Allah melanjutkan, "Wahai Musa, aku tidak akan membuka hijab penghalangku ini kecuali untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya." Ini salah satu keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain, sampai umatnya pun mendapatkan keberkahan kemuliaan Nabi. Asal kalian tahu, di dalam hijab atau penghalang Allah tersebut itu terdapat suara gemuruh air, yang mana apabila suara tersebut diperdengarkan di telinga manusia biasa, maka jantung yang ada di dalam hati ini seketika akan copot dari tubuh ini. Karena saking dahsyatnya, saking kuatnya hijab penghalang Allah, itu baru satu. Sedangkan Allah mempunyai 70.000 hijab penghalangnya. Apabila hijab penghalang Allah tersebut diperlihatkan kepada gunung, niscaya gunung tersebut akan meletus dan meledak dan tak akan pernah muncul lagi ke permukaan sampai nanti tiba hari kiamat. Tapi Allah mengkhususkan hijab tersebut akan dibuka untuk Nabi dan untuk umatnya. Dikisahkan suatu ketika Asy-Syaikh Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, salah seorang tokoh sufi besar, seorang pendiri tarekat Syadziliyah, seorang pengarang Hizb Bahar, pengarang Hizb Nasr, beliau dalam mimpinya melihat Nabiullah Musa alaihi salam sedang berdialog dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dialognya tersebut, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, benarkah engkau dulu pernah mengatakan bahwasanya ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel? Ulama-ulama dari golongan umatmu itu kepintarannya, keutamaannya itu sama derajatnya dengan nabi-nabi dari golongan Bani Israel." Nabi Muhammad menjawab, "Iya betul." Nabi Musa, "Coba perlihatkan kepadaku satu ulama yang engkau bangga-banggakan." Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil salah satu ulama kebanggaannya. Dipanggillah imam besar, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Mishkatul Anwar, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali datang, Nabiullah Musa alaihissalam seketika bertanya, "Wahai Tuan, siapakah namamu?" Pertanyaan Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali menjawab, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Namaku Muhammad, putra Muhammad, putra Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali ada yang mengatakan sebuah nisbat kepada keluarga
daripada Imam Ghazali yang berprofesi sebagai tukang sol, tukang tenun. Al-Ghazali, Atusi, salah satu daerah di negara yang sekarang menjadi negara Iran, Tus. Mendengar jawaban Imam Ghazali tersebut, Nabiullah Musa menyetop pertanyaannya. Stop. Berhenti, jangan diteruskan. Seperti inikah kualitas daripada umatmu, wahai Muhammad? Saya akan bertanya siapakah namanya? Kenapa dia menjawab dengan jawaban yang panjang? Seharusnya kalau dia orang cerdas, kalau dia orang pandai, seharusnya cukup dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Aku bertanya siapa namanya? Kenapa dia menjawab bertele-tele? Menjawab siapa bapaknya, siapa kakeknya, apa pekerjaannya, daripada tempatnya. Seharusnya kalau dia orang cerdas, cukup namaku Muhammad Al-Ghazali, cukup. Mendengar jawaban Nabiullah Musa alaihissalam, Imam Ghazali meminta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasul, bolehkah diriku menjawab pernyataan Nabiullah Musa? Nabi Muhammad mengizinkan Imam Ghazali untuk menjawab pernyataan Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Musa kalimullah, apakah dulu engkau tak ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada engkau? Dalam Al-Quran diabadikan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Engkau menjawab, qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Engkau menjawab, oh, ini adalah tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk aku bersandar. Tongkat ini untuk menggayuh daun-daun yang ada di pepohonan. Tongkat ini untuk menggembala kambing-kambingku dan manfaat-manfaat yang lain. Seharusnya orang yang cerdas, orang yang pandai cukup menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, jelas. Allah kan cuma bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang bertele-tele, dengan jawaban yang panjang? Seharusnya cukup engkau jawab, oh ini tongkat ya Allah, cukup. Allah kan tidak bertanya apa manfaatnya itu, apa fungsinya, apa kegunaannya, dan lain sebagainya. Mendengar jawaban Imam Ghazali, Nabiullah Musa menjawab, wahai Imam, kenapa diriku menjawab dengan jawaban yang panjang, dengan jawaban yang bertele-tele? Karena diriku ingin mempunyai waktu yang lama, ingin bercakap-cakap yang lama dengan Allah, agar diriku bisa mengambil berkahnya Allah, agar diriku bisa mengambil nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Mendengar jawaban Nabiullah Musa, Imam Ghazali mengatakan, wahai Nabiullah Musa, sama. Kenapa diriku menjawab dengan jawaban yang panjang ketika engkau bertanya dengan pertanyaan yang singkat? Itu tidak lain, tidak bukan karena diriku ingin mengambil berkahnya engkau, ingin bercakap-cakap panjang dengan engkau, ingin memiliki waktu yang lama dengan engkau, agar keberkahanmu turun kepada diriku. Karena engkaulah yang pernah diajak langsung berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena engkau mendapatkan julukan Musa kalimullah, hanya ingin mendapatkan berkahmu. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya betapa mulianya Nabi Muhammad sampai umatnya pun, ulama dari golongan umatnya, tingkatan derajatnya sebanding dengan nabi-nabi dari golongan Bani Israel. Jadi kita di sini mulia bukan karena amaliyah kita, bukan karena kepintaran kita, tapi kita mulia karena berkahnya kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Mekah menjadi kota paling mulia bukan karena Mekahnya, tapi karena Mekah menjadi kota kelahiran baginda Nabi. Madinah menjadi kota paling mulia bukan karena Madinahnya, karena Madinah menjadi kota kelahiran dan menjadi kota wafatnya baginda Nabi. Buraq menjadi kendaraan paling mulia bukan karena buruknya, tapi karena buraq menjadi tumpangannya baginda Nabi saat melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Batu hitam Hajar Aswad menjadi batu hitam paling mulia di dunia bukan karena batu hitamnya, karena batu hitam Hajar Aswad menjadi batu hitam yang pernah dicium oleh
bibirnya manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita patut bersyukur menjadi salah satu umatnya baginda Nabi Muhammad. Kita mengambil berkahnya ulama-ulama dari golongan umat Nabi Muhammad. Itulah salah satu dalil daripada kita mengambil berkahnya ulama. Kita meminta doa kepada ulama, kita sowan kepada ulama, meminta nasihatnya, meminta arahannya. Oleh karena itu marilah kita lebih dekat kembali kepada para ulama, para guru. Janganlah kita menjauh darinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.